Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Mustafa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap malam Sabtu dari maghrib sampai dengan Isya. Semoga majelis kita di malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada para kita yang senantiasa mengikuti ceritanya. Bapak Ibu serta anakku dan Allah, insyaallah nanti yang isi Ustaz Imam Baihaqi mungkin masih dalam perjalanan. Ya, sambil menunggu Mas Imam, Ustaz Imam, Bapak Ibu, Abu Jahal, Abu Lahab itu mati dalam keadaan muslim atau kafir, Pak? Kafir ya. Abu Jahal dan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Tapi yang lebih ini Bapak Ibu sekalian, ternyata Abu Jahal, Abu Lahab itu walaupun dia kafir, tapi mereka secara diam-diam itu sering yang umpet-umpetan ingin mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengakui Rasulullah sebagai utusannya Allah, tidak mau Abu Jahal, Abu Lahab. Akan tetapi mereka rindu, senang, adem ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya, memang Abu Jahal kafir dan bencinya luar biasa sama Rasulullah. Tapi diam-diam hampir tiap malam curi-curian, sampai suatu saat dua orang dihadapi ini gitu ya. Kok kurang ajar banget ya kalau dia ketemu loh, kamu kok di sini? Iya, lalu saya di ini dengerin ini juga sama-sama. Dua orang sangat pembenci sama Rasulullah, tapi sangat senang, suka ketika dibacakan, disampaikan ayat-ayat Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini Abu Jahal sama Abu Lahab, orang kafir. Bapak Ibu sekalian, maka dari itu, maka sungguh sangat aneh kalau kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, cinta Rasulullah, tapi jarang baca Quran, jarang mendengarkan ayat-ayat Quran. Kalau ada suara, kalau ada bacaan Quran, bukannya malah mendengarkan, bahkan bicara sendiri. Ini aneh. Kira-kira lebih parah dari Abu Jahal sama Abu Lahab, Bapak? Ya enggak lah, Abu Jahal kan kafir, kita kan masih ada iman titik-titiknya gitu. Tapi ya, kalau kita masa Bapak Ibu sekalian, kemarin kan ada trending apa? Lagi baca tiro, ada yang nyampe ya, sampai trending, rame di media sosial. Jadi ada tiroan, wanita baca tiro biasa gitu ya, laki-laki datang kayak orang yang gendut Pak, lempar pakai uang gitu ya, bapak ada yang lebih mikirin apa, nyelipin di kerudungnya, nyawer katanya, menghargai, ya. Apakah ini boleh seperti ini, nyawer kayak gendutan baik, disawer, saking senangnya jadi nyawer gitu. Nah, ini dibantah oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, yaitu Bapak Haji Khalil Nafis, beliau Ketua Bagian Dakwah dan Ukhuwah kalau nggak salah, bukan ketua umumnya.
bagian dakwahnya mengatakan ini perbuatan nggak boleh, ini haram, nggak etis. Ada orang baca Quran, seharusnya dalam Quran surah Al-A'raf, ya, dalam Quran surah Al-A'raf ketika ada Al-Quran didengungkan, dibacakan, maka diamlah kamu, dengarkanlah, diam dan dengar. Untuk apa? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, jadi Bapak sekalian, Slovakia, saya itu kalau bicaranya ini Pak Bu, terus langsungnya cepet banget jadinya, jalan bisir. Ngeremnya kenapa ya? Karena mungkin namanya masuk sini. Jadi begitu, ya. Saya ingin kita bermuasabah bersama. Abu Jahal, Abu Lahab, orang pembenci Islam, tapi mereka begitu sukanya ketika Al-Quran dibacakan, senang banget sampai curi-curian. Maka sungguh sangat aneh ketika kita mengaku beriman kepada Allah, cinta Rasulullah, tak pernah baca Quran. Kalau ada orang baca Quran tidak mau dengarkan. Dan yang lebih parah lagi, ngakunya Al-Quran sebagai pedoman, tapi tidak mau mempelajarinya. Suruh pengajian nggak mau, suruh jamaah nggak mau, pengajian nggak mau. Padahal sudah diimbing-imbing sama Allah, tahu manusia itu pelit sama Allah, makanya Allah kasih melimpah nih. Kalau kau jamaah, tak kasih nih 27, kata Allah. Kalau kamu sholat subuh berjamaah nih, tak kasih ratusan pahalanya. Kalau kamu isya jamaah nih, tak kasih lagi 50 lebih. Tahu Allah itu manusia itu hitung-hitungan sama Tuhannya. Maka Allah kasih juga limpahan rahmatnya kepada kita. Maka sungguh sangat aneh sudah Allah kasih limpahan rahmat kepada kita, limpahan pahala kepada kita, kemudian kita masih malas jamaahnya. Ada sholat azan, hayya ala sholat, ayo sholat, nggak mau gitu. Ibaratkan jenengan sama Pak Lurah dikasih surat BLT 600.000, nih 600.000 BLT, kowe ngomong acara Pak Lurah, nggak mau Pak Lurah, nggak mau saya 600 ngomong, gitu. Ya, ini Allah yang ngasih loh pahalanya. Nih kalau sholat jamaah kasih segini, nih kalau baca Quran satu hurufnya itu 10 kebaikan, satu huruf 10 kebaikan. Seandainya kita baca Bismillahirrahmanirrahim sudah berapa huruf? Kalikan 10. Sudah berapa banyak yang Allah berikan kebaikan kepada kita. Kok masih nggak mau baca? Kira-kira gimana itu orang seperti ini? Ya, makanya itulah Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ngajak nih, saya juga lagi nasihatin diri saya sendiri gitu ya. Nasihatin saya dan juga semoga Bapak Ibu sekalian, yuk kita baca. Allah sudah kasihkan limpahan rahmat pada kita. Oh iya, Allah manggil sini kau, tak bawa ke surga, tak masukin ke surga. Tapi kok kita bilang sama Allah, enggak lah ya Allah, saya di rumah saja sholatnya. Ya harus sholat minimal ya. Kalau di rumah nggak sholat ya Allah disuruh. Gitu. Tapi untuk menunjukkan kita seorang muslim, ngaku beriman kepada Allah, ya Allah masjid lah. Buktinya kalau mau di rumah boleh, apa itu sholat sunnah, perintahnya di rumah, utamanya walaupun di masjid juga boleh. Tapi kalau yang fardu untuk menunjukkan bahwa kita muslim di masjid, nanti dikasih sama Allah nih 27, tak kasih nih ratusan pahala, tak sebatas itu. Langkah kita itu dapat pahala lagi satu langkah lagi meninggikan derajat kita, menghapus dosa kita. Sudah berapa banyak Allah kasihkan limpahan rahmat buat kita. Oh iya, gua mau juga. Terus mau apa lagi ya kita sama Allah? Bapak Ibu sekalian, semoga ya kita selalu berdoa Allah berikan hidayah, berikan keistiqomahan pada kita, gitu, agar lebih mudah kita ya dipanggil oleh Allah
Ketika Allah suruh kita ke masjid, hayya sholat itu datang. Semoga kita diringankan dimanapun kita berada, ada suara azan, tergerak hati kita untuk segera menunaikan kewajiban itu. Syukur-syukur bareng berjamaah. Ya Pak, Bapak-bapak yang di masjid maupun di mana saja di kau berada, ayo ketika Allah panggil, biar besok ketika ketemu sama Allah kita nggak malu. Panjenengan dikasih undangan sama teman sama saudara, katakan kok nggak datang, kira-kira besok kalau ketemu di pasar atau di jalan malu nggak kira-kira? Isin lah, orang mungkin isin orang lah biasa bayar, orang dikasih orang yang dicinta diundang dipanggil, pasti tergerak dia untuk datang, walaupun bukan dilakoni ya Pak Jarwo ya. Walaupun bukan, biasanya orang-orang di sana gitu ya, untuk kondangan dijalani. Kenapa? Malu ketemu sama yang undang tadi. Kalau ketemu, nah ini Allah panggil Pak, 5 waktu minimal sedari itu. Kok kita nggak mau datang, kira-kira besok di akhirat ketemu Allah ya? Kayak seorang semacam ini kayaknya ketemu sama Allah yang nggak tahu gitu ya. Ya, kenapa? Karena Allah akan menampakkan esok di hari perhitungan sana, setelah yang perhitungan nanti Allah mengatakan, akankah kamu saya beri sebuah kenikmatan yang lebih nikmat dari ini? Para penghuni surga menyampaikan, ya Allah, apalagi ini surga sudah begitu nikmat, enak banget, tidak pernah saya temui kenikmatan yang semacam ini di dunia. Tak pernah ditemui. Lalu kenikmatan yang seperti apa lagi yang akan kau berikan kepada kami? Kata penghuni, kata Allah, kemudian ini penghuni surga yang dialog-alog dengan para penghuni surga. Kata Allah, kamu akan saya pertunjukkan Tuhanmu, Allah. Itulah kenikmatan yang sebenarnya ketika kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang begitu indah, begitu nikmat, tak ada bandingannya di dunia, itu akan lebih hebat lagi kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, ini majelis ilmu kan tamannya surga ya. Insya Allah panjenengan yang suka hadir di majelis ilmu adalah calon-calon penghuni surga. Lalu senang di taman surga juga senang seperti ini ya, walaupun cuma dikasih snack yang isinya cuma berapa biji buat kok. Udah senang lah ya. Dan esok di surga lebih dari ini. Kata penghuni surga, karena aku temuin di dunia kayak gini gitu. Enak banget, nikmat banget. Dan kalau sudah gambarkan keindahan surga dalam Al-Quran sudah, dalam hadis juga sudah ada, digambarkan sama Allah. Untuk apa? Untuk memotivasi kita agar mau beribadah. Walaupun sebenarnya Allah tak perlu dengan ibadah kita. Allah tak perlu dengan ibadah kita. Kalau seandainya seluruh dunia kafir pun tidak masalah. Ya, tidak masalah. Lalu yang butuh bukan Allah kok ibadah itu. Hakikat ibadah itu adalah kebutuhan kita sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, bukan Allah yang butuh dengan kita. Seandainya kita kafir pun Allah tak akan rugi. Kata Allah seperti itu. Seandainya seluruh dunia nggak nyembah Allah, nggak mau sholat, nggak masalah. Tapi yang merugikan manusia, bukan Allahnya. Allah tak akan terkurangi kemaha besarnya dengan manusia yang tidak mau menyembahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, janganlah katakan masih dia. Gantian apa? Izin. Ya. Tadi saya sore habis di Aroma, alhamdulillah yang hadir lumayan 40-an, 45, nasinya kurang bukit. Lebih dari alhamdulillah yang hadir banyak.
ibu-ibunya. Ya. Bisa 3 hari sekali, kalau bisa malam Jumat malam dulu ya, kecil-kecil juga di rumah ada juga. Insya Allah semua kita bagi kerja semuanya. Insya Allah ini tidak sia-sia dan semoga Allah memberikan kekuatan dan istiqomah untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya sudah sedikit motivasi untuk saya pribadi dan semoga buat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi hamba-hamba yang benar-benar hamba, merasa kebagusan di hadapan Allah, merasa ketentengan lah. Naik boxing petantang petenteng kan dipanggil sholat, nggak mau ke masjid, itu petantang petenteng di hadapan Allah. Nggak punya kita kan nggak ada apa-apanya di hadapan Allah itu. Sama Allah dipanggil, Mas Oji sini, kok Mas Oji bilang nggak mau Allah, nggak mau, saya mau di sini aja. Itu namanya petantang petenteng sebagai seorang hamba itu. Padahal kalau kita butuh Allah, makanya sangat lucu sekali ketika kita butuh sama Allah, tapi kita nggak mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Pak Kiai, bagiannya sudah hadir. Ya. Jadi saya cukup sekian Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan oleh Mas Imam. Semoga yang terjadi ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan, mungkin kata-kata yang kurang enak didengar ya, mohon maaf. Tapi niatnya insya Allah semata-mata ingin bersama-sama menjadi orang Islam hamba Allah yang sebenarnya. Ya, jangan ngaku hambanya Allah, tapi dipanggil sama Allah nggak mau. Gitu. Kalau kita itu adalah hamba Allah, dipanggil yang nurut, gitu kan? Masa sama aku nggak nurut, nanti dipecat bagaimana? Gitu kan? Ya kita kan hamba-hambanya Allah, gitu ya. Pengikutnya Rasulullah, masa nggak manut sama bosnya, gitu kan? Ya dipecat ya, kok nanti, gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman kita semuanya. Insya Allah. Amin. 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 Terima kasih. Silakan Ustaz Imam Bayhaqi.